Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yana Sofia Putri. Saya dari kelompok 4, kelas BESP 2019. Di sini saya akan melakukan mini research dari mata kuliah Action Research. Jadi di sini kita kebetulan ada narasumber. Beliau merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Dolok Masihul, Serdang, Bedagai. Beliau adalah Sri Samratul Munawarah SPD MSI yang merupakan orang tua saya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Jadi bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan seputar tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas? Boleh, silahkan. Sebentar ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah penelitian tindakan kelas penting dan mengapa? Eh, Penelitian tindakan kelas ini kan merupakan suatu langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi saya pikir penelitian tindakan kelas ini penting untuk dilakukan karena eh, kualitas dari pembelajaran di kelas itu kita akan bisa melihat atau kita bisa tahu apakah ada kemajuan itu adalah melalui penelitian tindakan kelas. Kemudian faktor kedua mengapa penelitian tindakan kelas ini penting kita lakukan, seringkali di dalam kelas, khususnya dalam proses belajar mengajar, itu kita mendapatkan kendala atau kita mempunyai masalah, baik itu masalah dengan siswa ataupun masalah dari diri kita sendiri, malah cara menyampaikan materi mungkin yang tidak tepat atau yang kurang menarik atau yang kurang mengena. Nah, dari hal-hal tersebut tentunya apabila ada kendala, apabila ada masalah, tentu kualitas atau mutu PBM itu akan berkurang. Nah, jadi dalam hal ini kita kan jadi penasaran, gimana sih caranya supaya kualitas PBM atau masalah yang ada di dalam kelas itu kita cari solusinya, atau lebih tepatnya dikatakan problem solving. Ya, kita mencari mencari solusi atas masalah yang sering kita jumpai di kelas. Jadi solusi yang kita tempuh adalah yaitu tadi dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi alasan tersebut saya pikir sangat kuat ya, mengapa penelitian tindakan kelas itu memang penting untuk dilakukan. Oke, saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban Ibu sudah cukup lengkap dan baik menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum menentukan tujuan dan manfaat Classroom Action Research? Eh, Langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama sekali sebenarnya kita kan mengamati itu ya, mengobservasi kondisi di kelas gitu. Jadi kita mengamati siswa ya di saat kita menyajikan materi atau di saat kita mulai ya, proses belajar mengajar, itu kita lihat respon siswa gitu, ya. Apakah siswa tersebut bisa menyerap informasi yang kita berikan atau siswa itu mengalami kesulitan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu ya. Jadi mengobservasi, mengamati apakah ada masalah, apakah ada kendala di kelas ya. Yang nantinya akan kita carikan solusinya. Nah, jadi dalam hal pengamatan ini saya pikir nggak bisa sebentar gitu, nggak bisa 1 atau 2 hari gitu. Jadi kita butuh waktu yang mungkin sedikit lebih lama supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu apa problemnya, masalahnya, dan kita bisa carikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi saya pikir langkah pertama yaitu tadi ya, mengamati atau mengobservasi.
Oke, itu saya rasa cukup. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah apa yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas? Kembali ke tujuan dari penelitian tindakan kelas ini kan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas, ya, meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di kelas. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama itu kita harus mendeskripsikan masalahnya itu secara akurat gitu, atau dengan kata lain kita harus tahu duduk persoalan masalah yang dihadapi siswa itu apa, ya. Makanya saya kembali ke pertanyaan nomor 2 tadi, sebenarnya dalam hal mengamati itu di situ. Jadi kita itu guru itu harus peka gitu, harus sensitif gitu ya. Jadi kita itu bukan hanya mentransfer ilmu aja tugasnya, tapi juga kita harus benar-benar yakin bahwasanya ilmu yang kita transfer ke siswa itu memang bisa diterima gitu. Jadi saya pikir observasi, pengamatan, ya, kemudian rasa sensitif, peka terhadap kemajuan siswa atau kendala yang dihadapi siswa di kelas itu harus benar-benar benar-benar kita perhatikan gitu. Jadi kita jadi guru itu jangan cuek, pokoknya kalau udah selesai target, ya, selesai apa yang ada di RPP udah selesai kita sampaikan, selesai tugas, nggak bisa seperti itu, ya. Tapi kalau kita amati, ya, setiap hari gitu ya. Jadi kita mengamati bukan dilihatin satu-satu, nggak seperti itu, ya. Pengamatan itu kan banyak caranya, ya. Kita bisa mendengar, bisa juga lo sharing dengan siswa, atau yang paling ampuh itu kita bisa membuat evaluasi gitu. Jadi rajin-rajin aja bikin kuis gitu, ya. Atau rajin-rajin aja kasih pertanyaan ke siswa. Nah, dari situ kan kita bisa menarik kesimpulan, ini siswa saya ini udah paham atau belum. Ya, jadi bentuk pengamatan itu salah satunya adalah evaluasi gitu, atau memberi katakanlah memberi tes, ya, pre-tes, post-tes gitu kepada siswa agar kita tahu gitu ya udah sejauh mana siswa ini bisa memahami atau bisa menerima ilmu yang sudah kita transfer tadi gitu. Jadi saya pikir itu ya jawabannya. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja kesulitan dalam menentukan tujuan dan manfaat PTK? Sebenarnya kesulitannya apa ya? Kalau dikatakan kesulitan, sepertinya kalau kita peka, nah itu tadi ya, kalau kita mampu atau sensitif gitu, mempunyai kemampuan observasi tadi, ya, saya pikir kesulitannya tidak ada gitu. Kesulitan yang berarti tidak ada, tapi kalau kendala ya udah pasti ada gitu. Cuman kalau kesulitan yang benar-benar tidak ada solusinya, saya pikir ya tidak ada. Jadi kita sebagai guru itu, karena kita juga dulu pernah juga jadi murid kan gitu ya, waktu sekolah dulu gitu. Jadi kita tuh kan sebelum jadi guru kan udah pernah jadi murid. Jadi apa yang dirasakan murid kan dengan sendirinya kan udah pernah kita rasakan juga gitu. Jadi kalau menurut saya kendala yang sangat berarti itu tidak ada selama kita care gitu ya, selama kita peka gitu terhadap situasi kondisi yang ada di kelas kita gitu. Jadi kalau diumpamakan ya, kelas itu ya seperti rumah kita, my home gitu ya, bukan house ya, my home gitu ya, rumah saya. Jadi kalau namanya udah rumah kita itu kan kita tahu di mana eh, apa yang terjadi di rumah, ya, kemudian bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki di rumah, bagian-bagian mana yang harus diperhatikan di rumah. Nah, kelas itu juga seperti itu ya, jadi the second home gitu, rumah kedua gitu. Jadi kita jangan cuek gitu ya. Jadi guru ini ya memang harus peka, apalagi generasi sekarang ini ya. Generasi sekarang ini kan kadang-kadang kan beda dengan generasi beberapa tahun yang lalu sebelum medsos ini begitu mendominasi siswa. Jadi kebanyakan siswa ini kan sekarang kan